Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 7 ayat 6, 12 sampai 14. Penginjil yang mengajar tentang rasa. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, manusia cenderung ingin dihormati, dihargai, diperhitungkan kehadirannya. Namun sayang, beberapa orang tidak atau enggan menghargai orang lain, sementara dia ingin dihormati. Hari ini Tuhan Yesus memperjelas pengajaran di bukit dengan sebuah pengajaran yang sederhana. Beliau bersabda, segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pengajaran Yesus ini berkaitan dengan upaya menghayati hukum kasih. Cinta kasih itu universal, maka harus dihayati dengan tuntas. Kita mengenal hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Mengasihi Tuhan dapatlah dipahami karena Tuhan segalanya bagi kita. Mengasihi sesama berarti porsi kasih kepada diri sendiri harus sama dengan porsi kasih kepada sesama. Perbuatan-perbuatan kasih ini nilainya sangat mahal. Maka beliau mengendaki agar para muridnya melakukan sebuah perbuatan kasih sehingga orang juga dapat melakukan hal yang sama. Setelah menjelaskan hukum kasih, Tuhan Yesus mengajak para muridnya memiliki visi ke depan tentang hidup kekal. Beliau bersabda, masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, sedikitlah orang yang menemukannya. Perikop ini paralel dengan perikop dalam Injil Lukas. Dan ada orang yang berkata kepada Yesus, Tuhan, sedikitkah saja orang yang diselamatkan? Yesus menjawab, berusahalah masuk melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Apa makna yang terkandung dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang pintu yang sempit ini? Beliau tidak pernah mengatakan jelas berapa orang yang akan diselamatkan. Beliau hanya berkata bahwa sedikit orang saja yang dipilih dari banyak orang yang dipanggil. Banyak orang memiliki kesempatan mengenal Tuhan Yesus, tetapi hanya sedikit saja yang mengasihinya. Banyak orang berbondong-bondong mengikutinya, tetapi hanya sedikit saja yang mengalami kekayaan Injil dan menghasilkan banyak buah untuk dirinya dan sesama. Orang-orang pilihan Tuhan adalah mereka yang tetap bertahan setia mengikuti Kristus meskipun nyawa menjadi taruhan. Banyak orang juga tidak bertahan dalam pemuritan. Mereka dianggap Tuhan oleh Tuhan Yesus sebagai pribadi yang melewati pintu lebar dan jalan lurus.
Mereka adalah pribadi yang memiliki pola hidup mewah, tidak berani berkorban untuk mempertahankan iman. Mereka juga tidak mempunyai hati nurani yang membedakan tentang hidup dalam dosa atau dalam maut. Tentang hidup dalam dosa atau dalam rahmat. Sabda Tuhan menguatkan kita untuk beberapa hal dasar dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Pertama, hukum cinta kasih harus kita hayati sebagai kunci untuk membuka pintu yang sempit. Cinta kasih inilah yang mengantar kita kepada keselamatan kekal. Maka hasilkanlah buah dalam ketekunan dan keteladanan hidup. Kedua, pintu yang sempit adalah salib dan pengorbanan kita setiap hari dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dengan memikul salib setiap hari dan mengikutinya, maka pintu kebahagiaan yang sempit akan terbuka. Kesaksian hidup sebagai bentuk kemartiran juga menjadi kunci membuka pintu sempit. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih untuk melewati pintu sempit. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.